Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para orang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kumpul kembali bersolawat bareng-bareng, baca maulid bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi kumpul bukan hanya sekedar di dunia sampai akhirat insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang di dunia kita sebut-sebut selalu Nabi Muhammad. Kita baca biografi maulid Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi berkat solawat yang kita baca, maulid sejarah Nabi Muhammad yang kita kaji, yang kita baca, mugi-mugi kita kepanggih ketemu Nabi Muhammad nanti di akhirat insyaallah. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad. Dan insya Allah berkat maulid, berkat solawat, hidup kita dikasih barokah oleh Allah. Rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, masyarakat kita barokah, semuanya kita dikasih barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Meneruskan daripada kajian yang sebelumnya, biasa setiap bulan kita baca sejarah yang dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu di dalam Syarah Ainiyah yang dikumpulkan oleh santri beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mugi-mugi manfaat insyaallah. Semakin kenal orang-orang yang soleh, kumpul bersama orang soleh. Sekarang kita membahas wa khalifatus Siddiq bin Abdul Azizha al-adil mutahaffidil mutatawwi'. Kita ceritakan sekarang bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang tabi'in. Jadi yang hidup bersama Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi, iman bersama Nabi, sampai meninggal iman dalam keadaan kepada Nabi Muhammad, mereka dikatakan sahabatnya Nabi Muhammad. Adapun generasi setelah para sahabat, mereka dikatakan generasi para tabi'in. Dan tabi'in terus sampai di zaman iku lho mbek sampean iki pun gak ero zaman apa jenenge iki wis. Jeneng ngono dhewe terserah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan yang kita baca ini adalah beliau Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau terkenal seorang tabi'in jalil, wibawa, hebat, mulia. Bahkan beliau yang ahli ibadah, ilmunya luas. Bahkan yang paling dikenal oleh sezaman beliau dan orang-orang yang sebelum beliau, bahkan terkenal beliau menjadi pemimpin yang paling adil saat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Adilnya Masya Allah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau ini termasuk keturunan cucunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengucap sebelum lahirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, yuladu li rajulun biwajhihi shaynun yali fayamla'ul arda adla. Nanti akan lahir anak cucuku yang berasal dari anak cucuku. Bahkan diterangkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, wajahnya nanti ada yang jelek, artinya rusak. Kita terangkan nanti rusaknya gara-gara apa. Dan gara-gara cucuku satu ini akan memenuhi bumi semuanya keadilan beliau sallallahu alaihi Muhammad. Durung lahir wis disebutkan bagaimana sifatnya, bahkan ada luka yang ada di dalam wajahnya diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan, kenapa beliau dikatakan syainun yali, wajahnya ada yang rusak?
Karena saat itu beliau itu ketika berjalan menunggangi kuda, kendaraan zaman biyen niku Pak, boten panter, alphard, becak, supra boten. Tapi napa? Kuda. Lek ndak kuda unta, lek ndak unta khimar. Apa khimar iki? Keledai. Kalau ndak keledai bighal. Bighal ini peranakan antara kuda sama khimar. Wis paling murah iki wis. Lek mungkin saiki ndak ero apa iki? Grand tahun ndak enak wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika beliau naik kuda jatuh. Akhirnya kudanya rodok ngangkat kakinya, sepatunya kuda ini terkena wajah dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga ketika diusap itu darah yang keluar dari kepalanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sambil mengatakan in kuntu asya bani Umayyah innaki abahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat masih anak-anak ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jatuh bahasa iku ambek sampean diidek ambek kuda Pak ndase Pak bayangno anak sampean diambil sama abahnya diusap anakku in kunta asya bani Umayyah innaka la sa'id engkau mungkin sekarang kepalanya pecah tapi kalau engkau bisa memecah Bani Umayyah engkau menjadi orang yang bahagia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad hebat sudah dikenal harum sebelum dewasa sudah dikenal menjadi orang yang hebat mulia orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau keturunan Sayyidina Umar bin Khattab dari ibunya ibu beliau namanya Asim binta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Hafsah binta Asim. Hafsah binta Asim bin Umar bin Khattab. Berarti kalau cucu, marine cucu niku apa? Cicit. Buyut. Buyutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau lahir di kota Madinah. Saat itu beliau tinggal di kota Basrah di bawah. Ada di kota Basrah. Bahkan ketika jalan-jalan beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini masih cilik, masih kecil ini. Jalan menemui ada seorang tua gitu. Kharaja yauman wa syekhun muttaki ala yadih. Orang tua ini sender sama tangannya seperti ini. Nyemenden gitu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan ma hadzal muttaki alaik. Akhirnya ngomong, kenapa kok semenden? Kan biasanya orang semenden ndak apik ya. Ketara wong males ngene iki. Ndak ana majelis lek wis lunggune ngene. Males iki. Lek gak ngantuk males. Ngelamun. Jiwiten ana ngono-ngono. Ditegur oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang tua kenapa tanya seperti ini? Orang tua ini heran. Qad ra'aita, kamu lihat kan? Kamu lihat aku? Kamu lihat aku? Nah, aku lihat kamu. Diulangi lagi. Kamu lihat aku? Iya, kamu lihat aku. Aku lihat kamu. Ma ahsibuka illa rajulan shalihan. Aku yakin pasti kamu orang soleh. Kamu orang soleh. Loh, kenapa? Aku Khidir, tidak ada yang tahu aku kecuali kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, mungkin kita bisa ketemu gitu sama Khidir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga beliau menceritakan dulu Khidir ketika ketemu sama aku atani wa a'lamani anni sa'ali amra hadil ummah. Saat Khidir ini ketemu aku berbincang-bincang panjang sama aku, bahkan berbicara keterkaitan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khidir mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kamu akan menjadi orang yang paling adil di atas bumi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya saat dewasa beliau, masyarakat sekitar melihat, waduh ini orang amanat ini, orang hebat ini orang ini. Akhirnya tanpa ada pilihan, biasanya kalau caleg kan ada 01, 02, kan kandidat banyak kan ngoten. Ini tidak ada 01, 02, 04, 0100, tidak ada. Ente ya Umar bin Abdul Aziz langsung jadi khalifah. Oh, enggak. Ini musyawarah kesepakatan, apa bahasanya itu?
Ini kesepakatan kita, tidak ada kandidat lain kecuali Anda yang pantas untuk menggantikan khalifah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah masuk masjid. Wa sa'idal mimbar, naik ke mimbar. Sambil khutbah berkata, "Ayo kumpul semuanya, kumpul. Enggak beres ini. Enggak beres. Kok saya diangkat menjadi raja, saya diangkat lah bahasa kita diangkat menjadi presiden, pemimpin. Wah, enggak betul ini. Kumpul. Sebelum dibaiat, Pak, sebelum dilantik, akhirnya kumpul dulu. Sebelum salah sampean. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, "Ayyuhan nas, manusia, qad ibtalaitu bihadzal amri min ghairi ra'yi minni fi." Ini aku diuji oleh Allah, dikai adab oleh Allah jadi pemimpin tanpa saya minta ini. Saya enggak mau. Golek ana wong koyo ngene Pak saiki. Wala talab wala masyurah. Saya tidak minta dan tidak ada musyawarah sama saya. Tidak tahu-tahu ta. Sampean mau ta? Saya minta tolong ya sampean. Tidak ada, langsung tunjuk. Ayo pemimpin. Tidak, saya tidak minta, tidak ada musyawarah sama saya. Wa inni qad khala'tuha fi a'naqikum. Tidak, sekarang saya copot, tidak mau menjadi pemimpin. Sudah, sampean pilih sendiri. Tidak mau, saya mau pulang. Fakhtaru li anfusikum ghairi. Pilih cuma satu, jangan saya. Wis, saya mau pulang. Allah, Masya Allah, Salam Muhammad. Sampai yang tahu orang muslim saat itu mendengarkan khutbah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, fasahal muslimun sayhatan wahidah, serentak orang-orang yang mendengarkan khutbahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jerit, dan ikhtarnak ya Amirul Mukminin waradina, kita sudah pilih, semuanya sepakat kamu jadi Amirul Mukminin dan kita ridho Anda menjadi pemimpin. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua sepakat untuk menjadikan beliau pemimpin. Akhirnya beliau mengatakan kembali, "Oh, boleh. Kalau saya memang harus menjadi pemimpin," beliau mengatakan, "Ati'uni ma ata'tullah." Tapi harus patuh sama aku ya, semenjak aku patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau aku maksiat kepada Allah, jangan patuh sama saya, tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya patuh sama Allah, harus patuh sama saya. Kalau saya tidak patuh sama Allah, tinggalkan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sepakat, siap. Pulang dia ke keluarganya masing-masing. Biasanya kalau sudah orang dilantik, dipilih, sukses, menang nomor 1, nyembelih sapi, kan ada nah? Langsung kayak acara perayaan keliling ketumbren, kan iya. Ini pulang ke rumahnya, dipanggil istri-istrinya. Biyen Pak, istri ini tidak siji Pak. Pak sampean siji wis ndak karu-karuan. Seremok kabeh sana. Dipanggil semuanya istri-istrinya. Sini. Budak-budaknya dipanggil, anak-anaknya dipanggil. Mengatakan kepada istri-istrinya dan keluarganya semuanya, "Ini sekarang aku dikasih ujian oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Dan saya minta maaf. Saya sekarang harus banyak waktu untuk memimpin masyarakat saya. Dan harta kalian, mas-mas yang saya berikan, ayo sini, istri-istri semuanya, emas, harta, belian dinar, dirham, berikan kepada saya, mau tak masukkan ke Baitul Mal." Bahasa sekarang mungkin uang negara itu apa? Kas. Kalau Anda tidak terima, saya siap menalak. Sudah, pulang. Tangisan Pak. Iki awal dilantik tangisan. Duduk guyu Pak. Bukan perayaan ini, nangis semuanya. Ternyata subhanallah, suami yang soleh mendapatkan istri yang soleh. Dicoplok emasnya, kalung dicoplok, dinar, dirham, di lemari diambil semuanya. Ini mas, saya berikan kepada sampean, masukkan ke kas negara. Nangis subhanallah. Hidup yang tadinya kaya langsung melarat total. Karena apa? Ingin memakmurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Makanya kalau pemimpin siap melarat, masyarakatnya pasti sugih, Pak. Pasti. Makanya jadi pemimpin itu harus menikmati yang paling terakhir. Sing ngaji nih gini, dulu mburi truk iku ndak iso ngaji. Pemimpin itu harus menikmati yang paling terakhir. Ojo disian sampean.
Ojo disian sing ngetek-ngeteki kadang sing dhuwur-dhuwuran iki harus. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus diterusno keblabas kok. Nah, kemudian ketika beliau sudah dilantik menjadi pemimpin, lihat ini ya, seorang yang soleh sudah dilantik menjadi pemimpin. Biasa kalau pemimpin dikasih mobil khusus untuk kepemimpinan, biasa Mercedes-Benz, ono Alphard, mulai becak sampai sepeda motor disediakan untuk sampean sport memimpin. Beliau disediakan saat itu kuda yang mewah. Dikasih kuda. Ala adatul khulafa, sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya dikasih kendaraan gratis, memang iya itu fasilitas kan gitu. Falam yarkabha, enggak mau saya. Aku punya Bigol, aku punya ini Bigol ini, kendaraan paling murah ya. Wis cukup ini. Loh, kenapa? Enggak. Aku cukup, enggak butuh itu. Kalau saya butuh ini sudah cukup, alhamdulillah. Masya Allah. Ini zuhud terhadap dunia. Ini menjadi wong adil seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau wa aqamal adla alladhi lam yusma' bihi min ahdil khulafa'ur rasyidin. Saking adilnya beliau, para ulama saat itu bahkan mengatakan tidak pernah aku mendengar adilnya Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan keadilan yang melebihi daripada Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar bin Khattab, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Melebihi adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa ardha. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking hebatnya beliau adil, sampai lihat nih, beliau ini terkenal adilnya, sampai tahu lah ketemu serigala, ambek kambing, ambek domba, pasti tukaran pak, kan ngoten pasti tukaran, dan akore ketemu wis, sampai lah pengen cobaan, serigala sama kambing, wah serigala seneng sama kambing. Saat itu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ada serigala sama kambing, koncoan, subhanallah. Ngopi bareng. Karena apa? Yang serigala sudah diadilkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan makanan, tidak lebih, wis cukup. Sehingga yang lihat domba sudah nafsu, wis warak, wis golek dhewe. Yang domba makan rumput cukup, merasa cukup. Subhanallah. Makanya pemimpin itu Anda harus pikirkan bukan hanya manusianya sebenarnya. Hewan itu harus dipikirkan. Bahkan memikirkan manusia itu bukan hanya memikirkan ekonomi, ilmunya juga dipikirkan. Kalau ada yang tidak makan bingung, kalau tidak ada yang sholat harusnya lebih bingung. Ini tanggungan pemimpin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hati-hati ya Allah, ngerti. Saya cita-cita menjadi pemimpin, ya wis rasakno iki hati-hati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kata Nabi Muhammad, nanti kalian akan ambisi menjadi pemimpin. Kepingin, kalau tidak saya tidak bakal bisa orang ambisi. Innakum satahrisuna al imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Orang yang ambisi model seperti ini nanti di yaumil qiyamah bakal dia nyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang pojokan ana sing ndak makan, tanggung jawab. Ada di sana tidak ngerti sholat, padahal jadi ulama, tanggung jawab kok enggak. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyesel, hati-hati. Paling enak jamaah majelis ngene, Pak. Nggih. Ono mangan tepok-tepok, alhamdulillah. Kalau mangan ya ojo ngruweng kan nggih. Ono gedan ya getno kan ngoten nah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau berbicara beliau sangat hebat, memang terkenal menjadi Amirul Mukminin. Saking hebatnya beliau menjadi Amirul Mukminin kurang lebih 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Dan beliau selama 2 tahun 4 bulan saking sibuknya merawat masyarakat, tidak pernah junub, hanya 2 kali saja. 2 tahun 4 bulan Pak, ping loro. Sampai seminggu pemiro. Ini 2 tahun 4 bulan, cuman 2 kali saja. Jadi tidak pernah tidur sama istrinya. Memang sebelumnya sudah ngomong sama istrinya, kalau ente tidak siap, talak sudah. Subhanallah. Ini sosok pemimpin yang hebat ini. Ya semoga kita dihadapkan pemimpin yang saleh. Nah, sallallahu alaihi Muhammad.
Akhirnya beliau juga menjadi orang yang taat kepada Allah, ibadahnya begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi imam yang saleh, bahkan faqih. Beliau orang yang ahli fikih, ilmunya luas. Beliau meninggal di hari Jumat. Beliau meninggal di hari Jumat bulan Rajab. Beliau meninggal di hari Jumat bulan Rajab. Wa muddatu khilafah 2 tahun 4 bulan, dan katakan 2 tahun 5 bulan sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, persis sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai beliau pernah mengatakan wa bainama hum yusawwuna turab ala gabrih itsaqata alaihim kitabun minas sama. Ketika beliau meninggal, diangkat sama orang-orang masyarakat saat itu, ketika dimasukkan di liang kubur ada yang aneh. Ternyata itsaqata alaihim kitabun minas sama, ada satu kertas yang turun dari langit. Kertas ini tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, amanun minallah li Umar bin Abdul Aziz minan nar. Ketika dibawa di kuburan ini, mau dikubur, ada kertas turun dari langit. Tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman. Ini keamanan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambaku Umar bin Abdul Aziz. Aman dari apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai beliau ini syadidul khauf, kathirul buka, sering nangis. Sampai kehabisan air mata, beliau darah yang keluar. Darah yang keluar, nangis dok. Ditanya, kenapa nangis sampean? Kalau siang saya sibuk sama masyarakat, kalau malam saya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya saya untuk ibadah kepada Allah, malam ibadah untuk ngurusi manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Lau ta'lamuna ma a'lamu min nafsi ma nadartum fi wajhi. Ketahuilah aku nangis ini kalau sampean tahu apa yang ada kesalahan di diri saya, sampean akan tidak mau melihat wajah saya karena ditutup kesalahan saya. Si husnudzon, si tawadhu. Kan nggih. Lah kita orang ini salat 5 waktu kadang-kadang wis wali wis, deloken wajahku iki. Surga. Beliau menjadi orang yang soleh. Bayangkan kalau anda tahu isi dalam hati saya, insya Allah tidak mau melihat wajah saya. Karena apa? Banyak dosa dalam diri saya. Ini orang yang soleh. Sehingga terjadi, diceritakan ada seseorang melihat beliau yakhtubun nas. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz saat itu tengah-tengah khutbah di hadapan manusia, majelis seperti ini. Dilihat fi gamisihi margu'ul jaib. Orang melihat, ikilah Amirul Mukminin. Inilah pemimpin, presiden kita. Kok bajunya tembelan ini sih? Bajunya tembelan. Ini tegal, Amirul Mukminin, innallaha qad a'tak fala bista. Sampai ini dikasih pemimpin, jadikan pemimpin, pasti punya hiasan, punya baju yang bagus. Kan Allah sudah kasih sampean, kenapa ya dipakai? Apalagi khutbah, ceramah, pakai surban yang bagus, tabamis yang bagus, sarung yang bagus, kopiah yang bagus. Kenapa? Tembelan. Gak pantas pemimpin. Apa kata beliau? Afdalul qasdi indal jidah wa afdul afwi indal magdarah. Anda tahu apakah perlu orang khutbah ini pakai pakaian yang mewah? Ketahuilah yang diperlukan hanya gasat, tujuan yang baik akan sampai yang didengar. Klambine api tapi tujuannya macam-macam, tidak sampai hatinya mereka. Subhanallah. Wa afdalul afwi indal magdarah, yang paling afdolnya afwi, memaafkan ketika anda mampu membalas. Balik mampu membalas, dikeplak mampu membalas. Ya enggak? Dikeplak mampu balas, tapi sepuluh enggak wis. Ini afdolnya orang ini, masya Allah. Ditipu, padahal bisa nipu sampean. Padahal bisa sampean balas, tapi tidak mau. Paling afdolnya orang ini. Maafkan ketika anda mampu membalas, ini paling afdolnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada seorang datang kepada beliau, ausini, kasih nasihat saya. Minta nasihat, minta petunjuk. Jawaban beliau, usika bitaqwallah allati la yaqbal ghairuk. Aku wasiatkan kepada kamu yang takwa kepada Allah, yang tidak akan diterima kepada Allah kecuali hanya takwa. Jaga perintah dari Allah, jaga larangan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wala yarham illa ahlaha. Allah tidak akan merahmati kecuali orang yang takwa. Wala yusibu illa 'alaiha. Tidak bakal dikasih pahala oleh Allah kecuali orang yang takwa. Fa innal wa'idin biha katsir. Orang yang ceramah itu banyak. Orang yang ceramah itu banyak. Wal 'amilina biha qalil. Tapi yang ngamalkan ceramahnya kadang-kadang sedikit. Yang ceramah sekarang banyakan nggih. Dadakan iki Pak wake saiki Pak, Masya Allah. Delok ning Google ceramah wis. YouTube ceramah. Tapi yang ngamalkan sedikit. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad SAW ilmunya sedikit tapi diamalkan semuanya, manfaat. Kan nggih, manfaat orang dulu ceramahnya Pak, ndak kayak kula sampai aku ceramah mempeng-mempeng biyen ndak. Kalau kita dengar ada di sini namanya Kiai Mahrus Ali kan nggih, kan di Parijata. Ayo yang kenal-kenal sampean. Delok ceramahnya ono sing setengah jam kira-kira. Ada ndi? Iku Mbak Surip iku. Ceramah paling banyak berapa jam? Ndak tahu setengah jam, Pak. 15 menit, sing sering 5 menit, 10 menit. Kayak wong cerita. Subhanallah, yang datang banyak, yang nangis banyak, yang tobat banyak, yang Masya Allah. Manfaat di mana-mana. Sekarang mempeng setengah jam, mendelik apa wah. Mulai dirasani ada. Ya mugi-mugi manfaat yang kita ceramahkan insyaallah. Ya. Nah, mugi-mugi manfaat, mugi barakah. Insyaallah ketemu di bulan yang akan datang menjadi pertemuan yang lebih baik insyaallah. Amin Allahumma. Dan kita doakan mugi-mugi sebab kumpulan di malam hari ini menjadi kumpulan yang barakah. Semua urusan kita dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masyarakat Parijatah. Mugi-mugi Parijatah dengan Parijatah orang-orang yang saleh, salehah, sehat, afiat. Allah gampangkan rezekinya dan semua yang hadir umum kita semuanya. Mugi-mugi Allah beri panjang umur, sehat, afiat. Allah jadikan di hati kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta orang-orang saleh, cinta dengan para habaib, cinta keluarga Nabi Muhammad, cinta dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga langkah kita dilangkahkan di tempat-tempat diridhoi oleh Allah, ridhoi Nabi Muhammad. Di tempat-tempat Allah jadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berharap anak-anak kita, generasi-generasi kita jadikan generasi-generasi yang saleh, salehah, dihindarkan daripada narkoba, dihindarkan daripada minum-minuman keras, dihindarkan daripada pergaulan bebas, dihindarkan daripada perzinaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga guru-guru kita, para habaib, para kiai, para alim ulama diberi panjang umur, sehat, afiat, zahiran wa batinah, selalu membimbing kami untuk di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga orang tua kita semuanya diberi panjang umur, sehat, afiat, zahiran wa batinah. Dan orang tua kita yang sudah tinggal umur, meninggal di alam kubur sana, dijadikan kuburan raudhatan min riyadil jannah, kebun-kebunan surga. Allah ampuni semua dosanya insyaallah. Dan kita niatkan pahalanya kita hadir di majelis pada malam hari ini ya Allah. Kita hadiahkan untuk kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang kita kenal semuanya, minal muslimin wal muslimat, yang ada di alam kubur pahalanya ya rabbal alamin. Sehingga dijadikan kuburan mereka ittisa'mud dan nazar, sehingga mereka menjadikan kuburannya luas, seluas pandangannya mereka, nikmat di alam kubur, sehingga nanti dibangkitkan oleh Allah, waqad ghufiralah, telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir semuanya sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita bisa kumpul seperti ini, baca sholawat, baca maulid, kumpul bersama para kiai, para habaib, para alim ulama insyaallah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Yang terakhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan sana sini di setiap majelis. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada semua yang membantu untuk terselenggaranya majelis pada malam hari ini dan malam-malam yang biasanya. Mungkin Allah bantu sampean juga, Allah bantu dan Nabi Muhammad bantu sampean insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang sampean keluarkan semuanya dibalas Nabi Muhammad dan ashabul hadrah barakatuh salawat. Mungkin hadrahnya manfaat barakah terus untuk mendendangkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa sambil dikeluarkan itu sudah gembiranya apa duren-durennya apa itu.